Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubhat. Kita baca catatan kaki nomor 1. Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, wa min syubahi a'da'i tauhidil anbiya'i wal mursalina istidlaluhum bi inkarin nabi sallallahu alaihi wasallam ala man qatala rajulan ba'da an qala la ilaha illallah. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul, yaitu mereka berdalil dengan pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang membunuh orang lain padahal orang lain tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu maksudnya pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usama bin Zaid. Dan ini dijadikan syubhat oleh orang-orang musyrikin, bahwasanya mereka mengatakan selama seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah maka tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh diperangi. Wa kashfuha bil jawab tali. Maka kita bantah dengan jawaban berikut ini. Awalan, yang pertama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wan nasara wa sabba nisa'ahum wa dhararihim wa amwalahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan juga menawan, menjadikan tawanan dari kalangan wanita mereka dan juga dari kalangan anak-anak mereka. Dan juga Nabi mengambil harta mereka sebagai rampasan perang. Padahal mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Perlu diketahui bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada dasarnya mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Itu mereka mengakui bahwasanya sesembahan yang berhak disembah hanya Allah semata. Ini mereka yakini keyakinan seperti ini. Adapun orang-orang musyrikin Quraisy, penyembah Lata, penyembah Uzza, penyembah Manat dan berhala-berhala lainnya, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi poin pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran, padahal mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian jawabannya kedua, ittifaqus sahabati ala qatli atba'i Musailimah al-Kadzdzabi. Para ulama, para sahabat sepakat untuk memerangi para pengikutnya Musailimah al-Kadzdzab. Wa qatlil ladzina sajadu li Ali radhiyallahu anhu. Dan para sahabat juga sepakat untuk memerangi orang-orang yang sujud kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'annahum yaquluna la ilaha illallah. Padahal mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Thalithan, yang ketiga, anna haula'il khurafiyina muqirruna anna man jahadal ba'tsa kafara. Mereka para orang-orang yang senang dengan khurafat, para penyembah kuburan, para penyembah wali, mereka juga mengakui bahwasanya orang yang mengingkari hari kiamat dia kufur. Walau qala la ilaha illallah, walaupun orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Fa kaifa la yukfaru man jahadat tauhida wa huwa aslu dinir rusuli. Maka bagaimana mungkin tidak dikafirkan orang yang mengingkari tauhid, orang yang menentang tauhid, padahal tauhid adalah landasan dari agama semua para rasul. Rabi'an, jawabannya keempat, amma haditsu Usamah fal jawabu alaihi. Adapun hadis Usamah, maka jawabannya adalah annal musyrika idza qala la ilaha illallah fa innahu yurfa'u anhu as-silahu. Orang musyrik kalau memang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita angkat pedang darinya. Artinya tidak kita perangi dan kita anggap dia sebagai orang muslim. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu madlulaha. Sampai andaikan kita mengetahui dia meyakini atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan konsekuensi dari la ilaha illallah, bertentangan dengan la ilaha illallah. Fa in tabayyana minhu ma yukhalifu madlulaha qutila murtaddan. Kalau dia nampak jelas dari dirinya perkara yang menyelisihi, yang bertentangan dengan la ilaha illallah, maka dia pun diperangi
sebagai orang murtad. Maka memang orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya kita tidak boleh perangi, kita anggap sebagai orang muslim, tidak boleh kita kafirkan. Namun tidak selama-lamanya. Andaikan dia melakukan pembatal keislaman, maka tetap saja dia bisa dihukumi sebagai orang kafir dan dia diperangi sebagai orang murtad. Jadi tidak sebagaimana pemahaman orang-orang musyrikin yang mereka melontarkan syubhat di atas, bahwasanya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka seterusnya muslim terus. Tidak mungkin bisa kafir walaupun melakukan apapun, walaupun melakukan pembatal keislaman. Ini tentunya pemahaman yang keliru. Kemudian jawaban yang kelima, khamisan. Wa aydan fa innal ladzi qala. Demikian juga orang yang mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Orang yang mengatakan, wahai Usamah, apakah engkau membunuh orang tersebut padahal orang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah? Orang yang mengatakan ini adalah orang yang sama dengan huwallazi qatala al-yahuda wan nasara wa amara biqatlil khawarij. Orang yang sama dengan orang yang memerangi orang Yahudi, orang Nasrani dan memerintahkan untuk memerangi orang-orang Khawarij. Itu siapa? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan, wahai Usama, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Ini Rasulullah. Dan juga yang memerangi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang bersyahadat, Rasulullah juga. Bahkan Rasulullah juga memerangi orang-orang Khawarij, memerintahkan untuk memerangi orang-orang Khawarij yang juga bersyahadat. Fatabayyana anna al-murada min la ilaha illallah ma'nahu huwa tauhidu la mujarrada lafzihi. Maka jelaslah yang diinginkan dari ucapan la ilaha illallah adalah tauhid, bukan sekedar pengucapan. Yang diinginkan dari ucapan la ilaha illallah adalah orang tersebut menerapkan tauhid dalam hidupnya. Diucapkan dalam lisan, diyakini dalam hati, dikerjakan dengan anggota badan. Bukan sekadar diucapkan kemudian bebas melakukan apapun. Tidak demikian. Faman azhara ma yunaqidu ma dallat alaihi min at-tauhidi wa nafyi syirki kuffira. Barang siapa yang menampakkan perkara yang bertentangan dengan tauhid dan juga perkara yang bertentangan dengan pengingkaran kepada kesyirikan, maka dia dikafirkan. Wa qutila, dan juga dia diperangi. Illam yatub, kalau dia tidak mau bertaubat. Walau qalaha alfa marratin, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali. Lima sabaqa minal amthilati, berdasarkan contoh-contoh di atas. Ya, seperti para pengikutnya Musailimah al-Kadzdzab. Walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, tapi mereka tetap menjadi pengikutnya Musailimah al-Kadzdzab, ya tetap diperangi. Orang yang mencela Allah dan orang yang mencela Rasulullah SAW, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, kalau mereka tidak bertaubat dari perbuatan tersebut, ya tetap mereka dikafirkan. Orang-orang Khawarij, walaupun mereka mengucapkan syahadat 1000 kali, 10.000 kali, 1.000.000 kali, namun kalau mereka tetap menjadi Khawarij, punya keyakinan Khawarij, ya maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk diperangi. Jadi yang diinginkan bukan sekedar pengucapan, namun juga pengamalan dan juga keyakinan yang benar terhadap tauhid. Kemudian kita baca catatan kaki nomor 1, halaman 54. Wa min syubahi a'da'i tauhidil anbiya'i wal mursalina qauluhum. Di antara syubhat-syubhat para musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, mereka mengatakan, man qala la ilaha illallah la yukaffaru wa la yuqtalu. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh diperangi. Walau fa'ala ma fa'ala, walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Wa yastadilluna bi ahaditsa mithli, dan mereka berdalil dengan beberapa hadis, di antaranya hadis umirtu an qatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa kashfuha bil jawab at-tali. Dan kita bantah dengan jawaban berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, anna mujarrada qawli hadhihi al-kalimati la yamna'u min at-takfiri.
sekedar mengucapkan la ilaha illallah ini tidak menghalangi vonis kafir. Waqad qalaha unasun katsirun wa kaffarahumus sahabatu. Sudah banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tetap dikafirkan oleh para sahabat Nabi. Imma li adami ilmihim bima'naha aw li adami amalihim bimuqtadaha. Baik karena mereka tidak mengilmui makna dari la ilaha illallah, mereka tidak mempelajari makna la ilaha illallah, atau karena mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Aw li wujudi ma yunaqiduha wa yunafiha. Atau dengan adanya perkara yang bertentangan dengan tauhid dan menafikan tauhid pada diri mereka. Mithlul Yahudi wa atba'i Musailimata al-Kadzabi. Contohnya orang-orang Yahudi dan para pengikutnya Musailimah al-Kadzab. Alladzina qatalahumus sahabatu radhiyallahu anhum. Yang diperangi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa kadzalika qulatu syi'ati alladzina harraqahum Aliyyun radhiyallahu anhu bin nari lamma sajadu lahu. Demikian juga orang-orang Syiah yang ekstrim yang mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api ketika mereka sujud kepada Ali bin Abi Thalib. Faquluha bil lisani la yakfi la ismatid dami wal mali. Maka sekedar mengucapkan la ilaha illallah ini tidak cukup untuk membentengi darah dan harta. Artinya tidak cukup untuk menjaga status keislaman seseorang. Bal la budda min tahqiqi ma dallat alaihi syahadatu an la ilaha illallah. Namun harus mewujudkan apa yang dikandung dalam syahadat la ilaha illallah. Wal amalu bi muqtadaha, dan mengamalkan konsekuensinya. Wa tarku ma yanquduha wa yudaduha, dan meninggalkan semua perkara yang membatalkan syahadat la ilaha illallah dan bertentangan dengan syahadat la ilaha illallah. Ya, ini jawaban yang pertama, namun kita lihat di sini tidak ada jawaban selanjutnya ya. Ya, nampaknya ada yang hilang di sini. Ya, namun tidak masalah karena di matan sudah dijelaskan juga jawaban-jawabannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang intinya bahwasanya ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tahan diri terhadap dia. Kita anggap dia sebagai Islam, sebagai orang Islam. Tidak kita perangi dan tidak kita kafirkan. Namun bukan berarti dia bebas melakukan apapun, bukan berarti selama-lamanya demikian. Kalau dia melakukan perkara yang bertentangan dengan tauhid, yang membatalkan syahadat la ilaha illallahnya, yang membatalkan keislamannya, maka dia diperangi dan juga dikafirkan. Sebagaimana praktek para sahabat. Demikian juga sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surat An-Nisa ayat 94, Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau kalian darabtum, menyabet dengan pedang, kalau kalian berperang di jalan Allah, maka telitilah, tabayyanu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhati-hati, ya, untuk cek dan dicek, untuk benar-benar saksama mengecek apakah yang diperangi ini orang-orang musyrikin ataukah orang-orang muslimin. Dan kata-kata fatabayyanu ini memberikan kita faedah. Kalau jelas dia adalah orang muslim, tidak kita kafirkan. Kalau jelas musuh yang kita lawan orang muslim, ya, maka tidak kita kafirkan, tidak kita perangi. Namun kalau jelas dia adalah orang musyrik, melakukan penyimpangan dari tauhid, melakukan pembatal keislaman, maka diperangi dan dikafirkan. Andaikan orang yang melakukan pembatal keislaman, melakukan hal yang bertentangan dengan tauhid, disikapi sama, tidak diperangi, tidak dikafirkan, maka kata-kata fatabayyanu menjadi sia-sia. Dan tentunya ayat-ayat Allah itu mustahil sia-sia. Allah disucikan dari kesia-siaan. Kemudian kita kembali ke matan halaman 56. Wa kadzalika al-haditsul akhar wa amsaluhu ma'nahu ma dzakarnahu anna man azhara at-tauhid wal islam wajib al-kaffu anhu. Demikian juga hadis yang lain dan yang semisalnya yang maknanya sama seperti yang kami sebutkan, yaitu bahwasanya orang yang menampakkan tauhid dalam dirinya
orang yang menampakkan keislaman, maka wajib kita menahan diri darinya. Illa ayatabayyana minhu ma yunaqidu dzalika. Kecuali jelas dari dirinya ada perkara yang bertentangan dengan tauhid. Wad dalilu ala hadza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi qala. Dan dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang mengatakan kepada Usamah, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau membunuh orang tersebut padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ini yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Demikian juga beliaulah yang mengatakan umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Walladzi qala fil khawariji. Dan beliaulah orang yang sama yang mengucapkan sabdanya tentang orang-orang khawarij. Aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian bertemu dengan orang khawarij, maka perangilah mereka. Lain adraktuhum la'aqtulannahum qatla adin. Andaikan aku mendapati orang-orang khawarij, kata Nabi, maka aku akan perangi mereka sebagaimana memerangi orang-orang kaum Ad. Maka unihim min aktsarin nasi ibadatan wa tahlilan wa tasbihan. Padahal orang-orang khawarij tidak hanya bersyahadat, bahkan mereka adalah orang yang paling banyak ibadahnya, paling banyak tahlilnya, paling banyak mengucap tasbihnya. Hatta anna sahabata yahqiruna anfusahum indahum. Sampai-sampai para sahabat Nabi menganggap amalan ibadah mereka remeh jika dibandingkan dengan orang-orang khawarij. Wa hum ta'allamul ilma minas sahabati. Dan orang-orang khawarij juga sebagian mereka belajar ilmu kepada para sahabat. Falam tanfa'hum la ilaha illallah. Namun ucapan la ilaha illallah mereka tidak bermanfaat bagi mereka, bagi orang-orang khawarij. Wala kathratul ibadati. Demikian juga banyaknya ibadah mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Waladdi'a'ul islami. Demikian juga ketika mereka mengaku Islam tidak manfaat bagi mereka. Lamma dhahara minhum mukhalafatu asy-syari'ati. Ketika tampak dari diri mereka penyelewengan terhadap syariat. Ya, maka untuk memahami hadis ini perlu kita kompromikan dengan hadis-hadis yang lain. Nabi mengatakan aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah kepada Usamah, yang seolah-olah melarang untuk membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun Nabi juga mengatakan kepada tentang orang-orang khawarij, aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian menemui orang khawarij, maka perangilah mereka. Padahal orang khawarij juga bersyahadat, bahkan bukan hanya bersyahadat, tapi juga banyak ibadah. Bahkan ibadah mereka luar biasa. Sampai-sampai para sahabat merasa ibadahnya remeh. Sehingga kalau kita kompromikan dua hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah memang pada dasarnya dilindungi darahnya, dilindungi hartanya, kehormatannya. Dianggap sebagai orang Islam, tidak boleh diperangi. Namun kalau mereka menampakkan penyelewengan kepada syariat, apalagi menampakkan perkara-perkara pembatal keislaman, maka diperangi, bahkan bisa dikafirkan. Wa kadzalika ma dzakarnahu min qitalil yahudi. Demikian juga apa yang telah kami sebutkan tentang bahwasanya Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi. Wa qitalis sahabati Bani Hanifah. Dan juga para sahabat memerangi Bani Hanifah. Wa kadzalika arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaghzuwa Banil Mustaliqi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berniat untuk memerangi Bani Al-Mustaliq. Lamma akhbarahu rajulun annahum mana'u az-zakata. Ketika ada seorang yang mengabarkan kepada beliau bahwasanya Bani Al-Mustaliq tidak mau bayar zakat. Namun Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik membawa kabar, maka cek dan diceklah, klarifikasilah. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Wa kana ar-rajulu kadziban 'alaihim. Dan ternyata orang yang mengabarkan tadi adalah orang yang berdusta kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, maka ini sababun nuzul dari ayat tersebut. Yaitu ada orang datang kepada Nabi mengabarkan bahwasanya Bani Al-Mustaliq enggan untuk bayar zakat.
Maka di antara faedah dari ayat ini bahwasanya adanya kita tidak boleh langsung menerima semua kabar yang kita dengar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka ketika mendengar kabar, terutama terkait dengan kehormatan seseorang, terkait dengan perkara yang menakutkan, perkara yang menggemparkan, maka ini perlu cross check, ya, perlu dikembalikan kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya. Demikian juga di antara faedah dari ayat ini bahwasanya ketika Rasulullah SAW mendengar ada kaum yang tidak mau bayar zakat, maka Nabi pun berniat untuk memeranginya. Walaupun mereka bersyahadat, walaupun mereka kaum muslimin, namun ada mukhalafatus syariah, penyimpangan kepada syariat. Nabi pun sudah berniat untuk memeranginya. Andaikan itu benar, Nabi akan perangi. Namun ternyata Allah turunkan ayat untuk mengoreksi kabar tersebut bahwasanya itu kabar yang tidak benar. Jadi syahidnya di sini, intinya di sini, bahwasanya Nabi ingin memerangi orang yang enggan bayar zakat. Padahal ini enggan bayar zakat, apalagi orang yang memerangi tauhid. Apalagi orang yang tidak bertauhid, mengingkari tauhid, melakukan pembatal keislaman. Wa kullu hadza yadullu ala anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits allati ihtajju biha ma dzakarnahu. Maka penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya yang dimaksud Nabi dalam hadis-hadis yang mereka jadikan hujjah adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan. Ya, bahwasanya Nabi tidak bermaksud meyakini setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka seterusnya tidak akan pernah kafir, tidak pernah akan batal Islamnya. Tidak, Nabi tidak bermaksud demikian. Mereka bisa dikafirkan, mereka bisa diperangi, bisa batal Islamnya kalau mereka melakukan pembatal keislaman, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Walhum syubhatun ukhra, dan mereka juga memiliki syubhat yang lain. Wahia ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yaumal qiyamati yastaghithuna bi Adama, thumma Nuhin, thumma bi Ibrahim, thumma Musa, thumma bi Isa, fakulluhum ya'tadiru hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia nanti di hari kiamat akan beristighatsah kepada Nabi Adam. Kemudian beristighatsah kepada Nabi Nuh. Kemudian beristighatsah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian beristighatsah kepada Nabi Musa. Kemudian beristighatsah kepada Nabi Isa. Dan mereka semua ya'tadiru, meminta udzur. Dan mereka minta maaf tidak bisa melakukannya. Sampai mereka berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka mengatakan, fa hadza yadullu ala anna al-istighatsata bi ghairillahi laysat syirkan. Ini menunjukkan, kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya beristighatsah kepada selain Allah bukanlah kesyirikan. Wal jawabu an naqula, maka jawabannya kita katakan, subhana man taba'a ala qulubi a'daihi. Maha suci zat yang menutup hati musuh-musuhnya. Itu maksudnya maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menutup hati orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Subhanallah. Fa innal istighatsata bil makhluqi fima yaqdiru alaihi la nunkiruha. Beristighatsah, istighatsah artinya meminta pertolongan di kala genting. Meminta pertolongan di masa-masa sulit. Meminta pertolongan di kala genting kepada makhluk dalam perkara-perkara yang dimampui oleh makhluk, maka ini tidak kita ingkari. Kama qala Allah Ta'ala fi qissati Musa, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Maka alladhi min syi'atihi, orang yang merupakan pengikut Nabi Musa, fastaghathahu, minta pertolongan di kala genting kepada Nabi Musa.
'alalladzi min aduwwihi, untuk menghadapi orang yang menjadi musuhnya. Jadi ada dua orang sedang cekcok, sedang berkelahi, yang satu pengikut Nabi Musa, yang satu pengikut Fir'aun. Maka yang pengikut Nabi Musa meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Beristighatsah. Apakah ini perkara yang dimampui oleh Nabi Musa? Apakah Nabi Musa bisa memberikan bantuan ketika itu? Jawabannya tentu bisa. Karena percekcokan di antara dua orang. Nabi Musa bisa membantu, bisa melerai. Maka istighatsah yang seperti ini bentuknya tidak masalah. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-16. Wa kama yastaghithul insanu bi ashabihi fil harabi aw ghairihi fi asya'a yaqdiru 'alaiha al-makhluqu. Demikian juga ketika seseorang meminta pertolongan di kala genting kepada temannya dalam peperangan atau dalam kesempatan-kesempatan yang lain yang memang dimampui oleh makhluk, ya, seperti orang yang tenggelam di kolam renang minta pertolongan kepada orang yang di pinggir kolam. Ini kan istighatsah. Di kala genting mau tenggelam minta pertolongan kepada orang di pinggir kolam. Seperti orang yang sedang ditodong oleh perampok minta pertolongan kepada polisi yang lewat. Ini kan istighatsah dalam perkara-perkara yang dimampui oleh makhluk. Maka ini tidak kita ingkari. Ini hukumnya boleh. Wa nahnu ankarna al-istighatsatal ibadati allati yaf'alunaha 'inda kuburil awliya'i. Yang kami ingkari adalah istighatsah yang merupakan ibadah. Ya, kalau istighatsah dalam perkara-perkara yang dimampui oleh makhluk, ini perkara muamalah. Ya, membantu orang yang tenggelam kan muamalah. Ya, menolong orang yang dirampok, ini kan muamalah. Yang diingkari adalah istighatsah yang merupakan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di sisi kuburan para wali. Au fi ghaibatihim fil asya'i allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Atau istighatsah kepada seseorang yang gaib, yang tidak ada di hadapan kita, tidak hadir di hadapan kita, dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti meminta pertolongan dari perampok tapi kepada kiai yang ada di luar kota. Sedang dirampok, namun minta pertolongannya kepada kiai di tempat lain. Wahai kiai, tolong saya. Nah, maka kiai ini statusnya orang yang gaib karena tidak ada di hadapan kita. Meminta pertolongan kepada orang yang gaib dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya termasuk kesyirikan juga. Ini termasuk istighatsah ibadah. Berbeda kalau memang perkaranya dimampui. Misalnya minta tolong isikan pulsa. Walaupun orangnya gaib di luar kota, ini masih bisa. Tolong saya diisikan pulsa. Ini perkara yang dimampui ya oleh makhluk. Ini juga tidak mengapa. Namun perkara yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita minta kepada makhluk yang sifatnya gaib, tidak ada di hadapan kita, ini termasuk istighatsah ibadah. Kalau diserahkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Idza thabata dzalika fastighatsatuhum bil anbiya'i yaumal qiyamati yuriduna minhum ayad'u Allah ayuhasiban nasa. Kalau Anda sudah paham hal ini, maka istighatsah yang dilakukan oleh manusia kepada para nabi di hari kiamat, maksudnya mereka menginginkan para nabi tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menghisab manusia, sehingga Allah mulai menghisab manusia. Hatta yastariha ahlul jannati min karbil mauqifi. Sehingga para penduduk surga yang ada di padang mahsyar, yang ada di mauqif itu bisa yastarih, bisa istirahat, bisa lega. Wa hadza jaizun fid dunya wal akhirati. Maka istighatsah yang seperti ini yang dimampui oleh makhluk, ini istighatsah yang boleh di dunia dan juga di akhirat. Wadzalika ayatiya inda rajulin salihin hayyin yujalisuka wa yasma'u kalamaka fataqulu lahu. Demikian juga kalau istighatsah itu bentuknya Anda datang kepada seorang saleh yang masih hidup, yang duduk bersama dengan Anda, yang bisa mendengar perkataan Anda. Kemudian Anda mengatakan, "Ud'ullaha li, wahai orang saleh, wahai ustaz, wahai kiai, tolong doakan saya." Maka ini juga boleh.
Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dzalika fi hayatihi. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, mereka melakukan demikian kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Wa amma ba'da mautihi fahasha wa kalla annahum sa'alu dzalika inda qabrihi. Adapun ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka sama sekali mereka tidak pernah meminta apa-apa kepada Nabi di dalam kuburnya. Bal ankara salafus salihu ala man qasada du'a Allahi inda qabrihi. Bahkan para salafus salih mengingkari yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tujuan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang menganggap berdoa di samping kuburan Nabi lebih utama. Ini diingkari oleh para salaf. Fa kaifa bid-du'aihi nafsihi. Ya, maka bagaimana lagi dengan orang yang berdoa kepada Nabi SAW secara langsung setelah beliau wafat? Maka lebih diingkari lagi oleh para salafus salih. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.